Sang anak berangkat ke Jakarta naik bus. Tanpa sadar tangannya keluar dari bus dan terserempet kendaraan lain, sehingga tangannya putus. Anak tersebut pulang dalam keadaan putus tangannya. Akhirnya, ibunya juga yang kesusahan karena harus mengurus anaknya yang tangannya buntung. Oleh sebab itu, saya berpesan kepada para orang tua, terutama para ibu, sesakit apapun hati kepada anak, jangan pernah mengutuk anak. Kalau kutukan itu terjadi, orang tua sendiri nanti yang akan sengsara. Dosa-dosa yang kita lakukan karena menyakiti hati orang lain itu menguras kebaikan-kebaikan kita. Sholat, zikir, sedekah, dan berbagai kebaikan yang kita lakukan, pahalanya tersedot habis karena kita menjelek-jelekan, menggunjing, dan menfitnah orang lain. Ada yang di dunia merasa sholat fardu dan sunnahnya rajin, bahkan sampai 17 kali jenis sholat sunnah dalam sehari semalam. Zikirnya tidak pernah senggang, sampai tasbih yang terus berputar di jemari tangan sudah beberapa kali putus dalam sehari. Sedekahnya juga sangat rajin, tetapi tatkala di akhirat, catatan amal kebaikannya ternyata kosong. Ini sangat mungkin terjadi. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Oleh sebab itu, harus kita koreksi diri kita. Jangan sampai kebaikan yang kita lakukan habis tak tersisa pada hari kiamat. Mari kita perbaiki ibadah kita. Menyesal di akhirat nanti tidak ada gunanya. Menyesal hanya bisa berguna sekarang, tatkala kita masih hidup di dunia. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Salah langkah ini bisa berarti di antaranya salah persepsi dan salah pemahaman bahwa hidup itu harus terus mencari pahala. Tidak perlu memikirkan merawat kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Kita jangan mengira bahwa di dunia telah banyak berbuat kebaikan. Sudah rajin sholat, sedekah di mana-mana, naik haji setiap tahun. Tetapi ketika buku catatan amal dibuka, ternyata kosong sama sekali. Jangan sampai kita dan anak-anak kita mengalami hal demikian itu. Kita rajin sholat, puasa, sedekah, dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Namun kita mentransfer semua kebaikan tersebut ke deposit kebaikan orang lain, karena kita mempergunjing dan menjelek-jelekan orang tersebut. Oleh sebab itu, mulai saat ini marilah kita berlatih mendisiplinkan diri sendiri. Jangan sampai menyebar hoax, fitnah, mencaci maki,
dan menggunjing orang lain. Abaikan saja semuanya. Jika ada yang mengajak mengunjing, katakan bahwa saya tidak tahu. Jangan mau diajak membuang-buang kebaikan kita dengan mempergunjing orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum muddonna, fa inna donna akdabul hadits, wala tahassasu, wala tajassasu, wala tahasadu, wala tadabaru, wala tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwana." Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Jangan kalian saling mendiamkan. Jangan suka mencari-cari isu, saling dengki, saling membelakangi, serta saling membenci. Tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Menjelek-jelekan orang lain sama dengan memakan bangkai saudaramu sendiri. Malik ibnu Adam, seorang waliullah, suatu hari diundang makan oleh temannya. Setelah keluar hidangan, sebelum makan, temannya mengobrol dan mempergunjing dan menjelek-jelekan orang lain. Akhirnya Malik ibnu Adam tidak jadi makan dan memilih keluar. Ketika ada murid Al-Adam bertanya, "Kenapa tidak jadi makan?" Beliau menjawab, "Daging temannya sendiri dimakan." Mempergunjingkan orang lain itu artinya sama dengan memakan daging saudaranya sendiri. Seorang waliullah tidak suka makan bersama orang yang suka mempergunjingkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyanjung istrinya yang bernama Syafiyah di depan istrinya yang lain. Aisyah, kontan Aisyah nyeletuk, "Halah, orangnya saja jelpendek." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Wajahnya sampai memerah lalu bersabda, "Wahai Aisyah, istriku yang tercantik, kotoran yang keluar dari mulutmu itu karena menjelek-jelekan orang lain. Kalau kamu jatuhkan ke dalam lautan, maka seantero lautan akan bau busuk semuanya." Beliau sangat tidak suka mempergunjingkan orang lain. Mempergunjingkan orang lain akan menyedot kebaikan-kebaikan kita dan mentransfernya ke deposit kebaikan orang lain. Jika terus berlanjut, tabungan kebaikan kita akan habis semuanya.